mantan ketua KPU, bagaimana KPU mengecek keaslian persyaratan dari calon presiden dan wakil presiden, misalnya ijazah? Apakah KPU melakukan verifikasi ke universitasnya? Iya, jadi ketika peserta pemilu datang ke kita, ya, kalau pemilu presiden berarti capres dan cawapres, ya, seluruh dokumennya kita verifikasi. Ke siapa? Untuk ijazah itu kita minta mereka menyerahkan ijazah, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Jadi kalau dia alumni Universitas A, maka di situ akan terstem legalisir dari Universitas A. Akses verifikasi langsung ke universitasnya. Dalam hal kami ragu-ragu dengan dokumen tersebut, maka kami lakukan verifikasi faktual. Pernah nggak dilakukan itu? Kami lakukan. Kasus yang mana? Presiden yang mana? Kalau waktu pencalon pilpres kapan? Seingat saya kalau pencalonan pilpres kami tidak ragu dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Jadi belum pernah dilakukan? Verifikasi dilakukan. Nggak, verifikasi kan ada universitas belum pernah dilakukan. Verifikasi saya tidak mengingat ya, karena tim verifikasi itu kan ada tersendiri, teman-teman gitu. Tapi dalam hal kita tidak yakin atau mengalami keraguan-raguan atau ada masukan dari masyarakat, maka kami melakukan verifikasi faktual. Jadi dua tahapan verifikasi kita lakukan. Pertama verifikasi administrasi, kedua adalah verifikasi faktual. Kalau tidak ada keraguan-raguan, kenapa harus dirahasiakan? Di era kami tidak kami rahasiakan. Kami punya sistem informasi namanya Silon, sistem informasi calon. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada kita itu kita pampangkan, termasuk dokumen ketika pileg. Itu kan ada puluhan ribu kandidat tuh, kita tampilkan. Nah, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi, memang ada dokumen yang tidak harus atau tidak boleh untuk ditampilkan, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, kami di dalam formulir itu kami cantumkan apakah Anda bersedia ditampilkan atau tidak. Nah, pada saat itu semuanya menyatakan bersedia untuk ditampilkan. Jadi sebetulnya justru mereka tertolong gitu ya, karena KPU mempublikasikan profil dirinya gitu loh. Ini pendidikannya luar biasa. Oh, ini aktivitasnya luar biasa. Itu dicantumkan semua dan kita publikasikan gitu. Oh, begitu. Itulah makanya visi misinya. Gimana, Pak Rek? Itulah makanya mengapa ini harus dibuka soal ijazah misalnya. Bagaimana kita tahu bahwa ijazah itu asli? Boleh jadi KPU-nya tidak terlalu peduli. KPU baru peduli kalau juga ada masukan dari masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat mengetahui bahwa ini asli atau tidak kalau mereka nggak pernah melihat ijazahnya? Nah, oleh karena itulah menurut saya ijazah itu bukan dokumen yang dikucilkan, bahkan dokumen yang wajib dibuka kepada publik. Sama seperti LHKPN. LHKPN itu bahkan ketika dibuka pun kita tahu itu kadang-kadang nggak jujur kok mereka membuat LHKPN itu. Masa ada calon presiden misalnya gitu ya, kekayaannya cuma segitu, kita tahu apa yang dilakukannya tiap hari macam-macam dan sebagainya. Ini pun mau ditutup oleh KPU. Pak Juanda, Bapak sebagai ahli hukum, KPK malah mengumumkan LHKPN, benar kan? Kok di sini malah dikatakan nggak boleh lihatnya, malah di sini dokumennya tertutup di KPU, kan bertentangan itu. Gimana menurut Bapak? Ya, tadi saya melanjutkan, itu kan memang dalam konteks negara hukum ini ada 2 dan 3 sebenarnya pedoman. Pertama, seorang pejabat atau lembaga negara itu mempedomani peraturan perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang ketiga tentu di situ adalah etika yang perlu dikedepankan. Nah, dari 3 hal tadi, saya melihat 2 dan 3 ini semuanya sudah dilanggar oleh KPU. Nah, kenapa saya katakan seharusnya barang yang seperti yang dikatakan Bang Roy tadi, hal-hal memang tadi sudah ada 2 hal, ada yang memang bisa dibuka, ada yang memang sudah tidak dibuka, memang sudah hak publik itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat janggal saya lihat dari tindakan ini. Yang paling saya aneh itu setelah di SK kan kemudian langsung dibatalkan. Nah, ini kan tidak cermat publik. Oleh karena saya kira ini adalah hal yang sangat perlu kita pertanyakan kepada mereka yang ada di situ. Ada apa sebenarnya? Apakah tidak memahami soal-soal apa ini adalah kepentingan publik atau ini adalah rahasia? Satu. Yang kedua adalah kelihatan sekali orang hukum atau apa di sana tidak bekerja dengan baik. Saya mengatakan tidak bekerja dengan baik atau sengaja melanggar? Saya masih berpikir positif, tidak bekerja dengan baik. Kan kita punya prinsip, kalau sudah terlalu keluar dari nalar yang normal, must be something wrong. Pasti ada background. Menurut Bapak gimana? Makanya saya masih berpikir begini. Ada sebuah dugaan saya bahwa
bisa jadi begitu besar tadi, saya melanjut ke begitu besar pengaruh kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa kita sebutkan dalam konteks konkret, tapi ada pengaruh-pengaruh luar sehingga orang hukum di situ tidak bisa bekerja dengan baik karena lebih besar kepentingan kekuasaan yang mempengaruhi dari keputusan itu daripada orang berpikir secara hukum. Misalnya, mungkin saja orang hukum mengatakan ini Pak, jangan dikeluarkan dalam bentuk keputusan. Ya. Nah, tapi bentuk ini, saya berpikir positif orang hukum di situ. Tetapi karena begitu besarnya pengaruh dari luar tadi, sehingga mereka nggak apa-apa. Jadi baru satu nih, Narsum mengatakan dugaan ada besar pengaruh sampai nalar hukum tidak berlaku. Ya, saya berani mengatakan begitu. Sebab tidak mungkin tidak. Kita tanya dulu KPU berani nggak mengatakan itu. Coba, apakah benar? Ini pasti karena ada faktor kekuasaan mempengaruhi sampai berani Ketua KPU mengeluarkan SK yang di luar nalar. Saya nggak bisa menyimpulkan ya, tetapi kalau di zaman saya dulu seluruh prosedur saya ikuti. Misalnya, pertama kami rapat pleno. Setelah rapat pleno. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat tadi sebuah cuplikan video di mana Pak Hotman Paris ini meyakinkan bahwa ijazah Gibran ini palsu. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas mengenai video-video dan begitu juga komentar-komentar teman-teman dan para netizen di bawah ini. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan usut tuntas skandal ijazah Jokowi dan Gibran sangat culas jahat apabila terbukti direkayasa. Nah, kebanyakan rakyat Indonesia sangat mendukung Bung Hotman Paris supaya bisa membuka tabir mengenai ijazah Gibran yang diduga ijazah abal-abal tapi dilindungi oleh KPU. Nah, lihat nggak foto itu, jauh dari wajah Jokowi pasti KPU makan suap, dasar KPU termol. Nah, kejar terus Bang Hotman, jangan kasih kendor. Mulut orang-orang KPU pembohong, yang penting dapat uang. Nah, pakar-pakar hukum mempunyai mulai terpanggil untuk membuka kebenaran terbongkarnya segera skandal ijazah palsu Gibran. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan makasih Pak Hotman Paris mewakili gugup jawaban kenapa kok nggak masih dirahasiakan, maju terus Pak Hotman Paris. Nah, bohong, KPU semua sistematis bohong untuk Jokowi. Nah, teman-teman semua, di mana salah satu komentar bahwa ini sangat begitu menarik, yang dikatakan begini, yakin tidak ada verifikasi yang benar, buktinya ada ijazah palsu dan tidak kompatibel dengan persyaratan sekarang. Lagi berguling dua kasus makhluk yang menggunakan ijazah palsu. KPU minta pertanggungjawaban yang atas lolosnya penggunaan ijazah palsu tersebut. Nah, jangan membela karena uang. Suatu saat pasti akan terungkap semua kejahatan dan kepalsuan ijazah tersebut. Nah, kami berharap Gibran secepatnya sadar atau mau mengundurkan diri sebagai wapres daripada menunggu rakyat bergerak dan memaksa untuk dinepalkan. Nah, teman-teman, di sini katakan masyarakat awan setuju kalau ijazah Jokowi harus diusut sampai tuntas. Mungkin orang-orang KPU yang termulnya makanya ditutup, tinggal masukkan bui satu paket dengan Mulyononya. Nah, ketua KPU ini yang bikin rekayasa kemenangan Jokowi pertama presiden negara. Nah, nggak bisa terungkap, panggil Ciaber untuk membongkar ijazah Gibran dan Jokowi. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat di sini banyak komentar dan begitu juga di video berikut tadi kita melihat bahwa satu persatu mulai terbongkarnya kepalsuan ijazah Gibran dan Jokowi ini. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan Hakim Konstitusi Arsul Sani menyinggung kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka dalam pembohongan uji materi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KIP yang meminta agar ijazah pejabat dan mantan pejabat bisa diakses publik. Nah, hal ini bisa disampaikan Arsul saat memberikan nasihat kepada pemohon Komardin yang mengajukan perkara dengan nomor
Nah, teman-teman, di sini dikatakan dia meminta agar Komarudin selaku penggugat bisa merenungkan kembali apakah persoalan yang digugat berkaitan dengan pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5 serta pasal 18 ayat 2 huruf A Undang-Undang KIP atau persoalan ada pada implementasi BELI tersebut. Nah, kalau persoalannya itu ada pada normalnya, silakan diargumentasi dengan baik, ya, ucap Arsul. Nah, teman-teman, di sini dikatakan dia kemudian menyinggung gugatan ini tidak jauh dari isu yang sedang ramai beredar, yakni keabsahan ijazah Jokowi dan Gibran. Nah, ini kan masih di sekitar. Mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Wapres Gibran Raka Buming Raka dan lainnya sebagai adalah bohong. Nah, dia meminta agar Komarudin bisa menjelaskan lebih baik terlepas dari argumentasi bahwa isu ijazah membuat perekonomian menjadi tidak pasti dan menyebabkan kegaduhan di negara RI yang sangat tercinta ini. Nah, tapi Bapak harus coba renungkan, ya, kalau itu misalnya persoalan implementasi juga ada jalan keluarnya, ucap Arsul. Nah, teman-teman, lanjut di sini dikatakan ketika tidak diberikan maka bisa dibawa sebagai sengketa informasi keterbukaan publik ke Komisi Informasi, kan ada juga bisa diperintahkan jadi tanpa harus mengubah normanya. Nah, coba berpikir kembali tuturnya. Nah, teman-teman, gugatan terhadap Undang-Undang KIP, adapun gugatan ini diajukan seorang advokat yang bernama Komarudin yang menilai isu ijazah pejabat yang mantan pejabat menyebabkan perekonomian menurun gratis. Nah, teman-teman, di sini lagi dikatakan terjadi gaduh di mana-mana yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Ya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya, ucap Komarudin. Nah, dia mengatakan isu ijazah Jokowi tersebut terkendala oleh pihak Universitas Gadjah Mada yang tidak mau memberikan keterangan dan bukti sehingga kondisi semakin gaduh. Nah, atas dasar hal tersebut, dia meminta MK mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 7 huruf G menjadi. Nah, teman-teman, di sini kelanjutannya informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang adalah informasi yang dikecualikan, tetap skripsi, ijazah seorang pejabat, mantan pejabat negara atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen dan kecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik, kata pemohon Komarudin. Nah, teman-teman, di mana kita melihat banyak sekali mengenai kondisi-kondisi dan begitu juga semakin lama semakin terbongkar di mana ijazah dan kebohongan ijazah Jokowi dan Gibran ini sangatlah makin terbuka. Nah, teman-teman, jangan lupa saksikan channel berikut ini, masih banyak channel-channel berikut ini. Salam NKRI, harga mati.